Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rio.TV di mana saja Anda berada. Tidak lama lagi Partai Golkar Kabupaten Kampar akan melaksanakan musyawarah daerah. Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar hari ini menjadi topik terhangat di bumi Sarimbi Mekah itu. Pertarungan antara dua kubu. Pertama, kandidat yang bernama Catur Sugeng Susanto yang merupakan Bupati Kampar juga ikut di dalam pertarungan perebutan kursi Golkar Kampar. Yang kedua adalah Repol SAG, merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, dan tidak tanggung-tanggung bahwa Repol SAG ini diantarkan oleh pendukungnya dengan menggunakan bus dari Pekanbaru ke kantor Golkar Kabupaten Kampar. Tentunya ini menarik perhatian media massa. Keduanya ini boleh dikatakan kader Golkar yang sama-sama kuat. Catur Sugeng Susanto merupakan bupati, Repol merupakan wakil ketua DPRD. Repol sudah mengklaim bahwa beliau didukung oleh 17 pimpinan kecamatan Partai Golkar. Artinya dari juklak yang ditentukan di Partai Golkar bahwa Repol sudah melebihi dari 30% dukungan. Lalu apakah Repol akan melaju secara drastis atau ada hal-hal lain yang membuat saudara Repol kandas? Menurut sumber informasi yang kami ketahui bahwa Repol merupakan calon terkuat yang sudah mengantongi 17 suara dari 27 suara. Repol didukung oleh akar rumput. Repol lagi-lagi menunjukkan taringnya sebagai calon ketua Golkar, tak tanggung-tanggung melawan Bupati Kampar yang merupakan juga kader Partai Golkar. Apakah ada intervensi dari DPP atau tidak? Apakah demokrasi di Partai Golkar ini akan berjalan dengan baik atau tidak? Tentunya menentukan pada tanggal 8 Agustus tahun 2020 mendatang. Kami mencoba mewawancarai politisi senior Partai Golkar Haji Masnur, mengatakan bahwa kedua kader Golkar ini mempunyai peluang yang sama, tetapi ada plus dan minusnya. Tentunya apabila kemenangan diraih oleh salah satu pihak, umpamanya saudara Repol meraih kemenangan merebut kursi Golkar Kampar 1, tentunya akan dilakukan rekonsiliasi menurut Haji Masnur. Saudara penonton yang berbahagia, tentunya Repol ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Kampar 4 periode. Tak tanggung-tanggung, Repol ini juga mantan Presiden Mahasiswa IAIN Susko yang hari ini menjadi UIN Suska Riau. Pada Kabinet Reformasi, Repol diberi julukan oleh rekan-rekannya revolusi politik. Lalu seperti apa? Maka kami mencoba mewawancarai beberapa tokoh Golkar, di antara Haji Masnur. Maka mari kita lihat dan saksikan wawancara kami berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara pemirsa Riau Televisi Network di mana saja Anda berada. Malam ini kita akan berbincang kembali dalam program Riau Bicara, mengangkat persoalan Musda Golkar Kabupaten Kampar, di mana pemilihan Ketua Golkar Kampar hari ini menjadi topik terhangat. Tentunya kita akan berbincang dengan Bang Haji Masnur yang beliau ini merupakan politisi senior dari Partai Golkar. Kita akan berbincang terkait Musda Golkar Kampar yang hari ini Bang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat kita. Apa kabar malam ini Bang? Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bang, gini Bang, ini kan Golkar Kampar nih tidak lama lagi musda itu Bang ya. Iya. Tentu Abang sebagai politisi senior Golkar tentu punya pengalaman tersendiri ya untuk membesarkan Partai Golkar ini. Iya. Seperti apa menurut Abang? Saya mengambil momen ini ya. Iya. Momen musda ini untuk recovery Partai Golkar. Jadi bagaimana kejayaan Partai Golkar ini bisa kembali ya seperti periode-periode sebelumnya ya, yang dulu pernah kita 14 kursi di 99 dan zaman itu saya start Partai Golkar dan tahun 2004 kita dapat 16 kursi. Kita punya harapan ya untuk merebut kembali. Tentu modal dasar yang kita perlukan adalah dalam rangka memajukan ini adalah untuk menciptakan leadership ya, kepemimpinan di Partai Golkar sendiri. Untuk hal itu baru bisa kita mencoba ke depan adalah dalam rangka apa? Bagaimana caranya kita? Tentu dengan Musda Partai Golkar. Musda Partai Golkar inilah kita jadikan sebagai rekonsiliasi dan konsolidasi partai kita. Jadi rekonsiliasi yang saya maksudkan adalah bagaimana para petinggi Golkar dulu, mantan-mantan atau tokoh-tokoh Golkar dulu, baik itu yang tokohnya senior maupun yang masih berjiwa muda di Partai Golkar, bisa mengambil kesempatan ini dan momen ini untuk bersama-sama bagaimana memikirkan Partai Golkar ke depan ini bisa menjadi kejohanan kembali di daerah kita ini. Karena kita tahu partai di Kampar dulu adalah lumbungnya Partai Golkar. Karena tidak pernah sejarah terjadi adanya kepemimpinan DPR itu tidak orang Golkar. Hari ini sudah terjadi. Tapi di hari ini terbalik. Kita mulai terjadi degradasi kita. Ya, kita hanya mendapatkan nomor 2 sekarang ini. Tidak lagi kita menjadi pimpinan partai, pimpinan DPR. Jadi kalau arti katanya kalau kita tidak mendapatkan pimpinan DPR, itu artinya kita tidak memenang lagi di daerah ini. Oleh sebab itu, Musda inilah yang kita jadikan dalam rangka konsolidasi. Konsolidasi partai ini untuk bagaimana menyusun, kita kembali ke barak kita kembali ke tempat kita, membicarakan seluruhnya persoalan-persoalan partai ini, mulai dari pimpinannya sampai ke bawah-bawahnya, sampai pada program kerjanya, sehingga kita bisa mengkaji kembali di Musda ini untuk bikin program kerja supaya Golkar ini bisa kembali bangkit dan jaya di masa-masa yang akan datang. Ya, terus begini Bang, ini kan hari ini ada 2 nama ya yang muncul. Pertama Catur Sugeng yang merupakan bupati ya hari ini. Ada Revol wakil ketua DPRD. 2 nama ini seperti Abang menilai sosok ini kan merupakan kader yang pernah Bang bina juga yang 2 ini kan? Memang saya sebenarnya punya harapan ya, tidak ada suatu partai yang tidak ingin berkuasa ya. Tentu kita ingin kekuasaan. Karena dengan kekuasaan tadi lah partai tadi mampu menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Ya.
Jadi kalau orang mengatakan bahwa partai politik itu endingnya ada kekuasaan. Iya. Kekuasaan tadi bukan untuk menjadi aristokrat kita, bukan menjadi otoriter kita, tetapi kekuasaan kita miliki itu dalam rangka untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Baru partai. Jadi oleh sebab itu sesuai dengan apa disampaikan oleh ketua kita, ketua kami Pak Erlangga, bahwa ingin 2020 itu adalah Indonesia sejahtera, masyarakat sejahtera. Kalau kita tidak berkuasa, kita tidak akan bisa sejahtera. Kenapa? Dengan kekuasaan tadi lah harapan-harapan untuk segala sesuatu menampung aspirasi masyarakat. Nah, timbul sekarang siapa di antara mereka ini? Kira-kira begitu ya. Karena juga DPR kekuasaan, kekuasaan legislatif, ya kan? Nah, sekarang timbul dua orang kader ini yang sekarang muncul dan saya dengar tadi yang sudah menyampaikan pendaftarannya ke panitia SC ya, dari kepenitian itu mereka ada dua nama katanya. Ya, yang saya dapat ada dua nama. Ada namanya saudara Catur Sugiosanto yang sekarang beliau itu adalah Bupati Kampar, ya kan? Yang kedua adalah Bapak Repol SAG. Di partai Catur Sugiosanto adalah ketua harian. Ketua harian. Ya, Partai Golkar. Dan Repol SAG yang jabatan sekarang adalah wakil ketua DPR adalah sekretaris Partai Golkar. Kedua-duanya saya membina mereka dulu. Ya, mulai dari bawah. Mulai mengajak mereka masuk ke Partai Golkar ini. Alhamdulillah, saya berbangga hati dua nama ini sekarang bersaing. Namun tentu kita penting. Di antara dua nama ini. Kita nggak bisa saya katakan sekarang ini. Tetapi ada plus minus ini. Di antara duanya ada plus minusnya. Ada plus minus. Yang satu dia bupati, ya kan? Yang satu adalah ketua DPR, wakil ketua DPR. Semuanya berangkat waktu yang sama. Tapi kalau kita lihat Bang, dari dukungan yang diperoleh Repol ini sudah 17 PK. Dari jumlah suara 20 berapa tadi? 27 suara. Dari kalkulasi yang kita lihat di lapangan, Repol ini sudah mendapat dukungan yang signifikan. Apa mungkin terjadi aklamasi besok Bang kali? Insya Allah bisa jadi. Itu bisa terjadi aklamasi. Dan memang kalau saya katakan kalau memang sudah arah kemenangan, ya mungkin dilakukanlah rekonsiliasi. Rekonsiliasi supaya rekonsiliasi ini jangan memecah di antara sesama partai. Kader artinya partai, ini kan soal wibawa bupati juga kan sebagai kader Golkar gitu kan. Kalau dia kalah nanti umpamanya gitu. Tetapi dalam politik ya seperti itu. Dalam politik ya seperti itu. Kalah menang dalam politik biasa saja. Ya, hanya saja jangan pernah kita lari dari fatsun politik, ya. Fatsun politik harus kita hormati, dan kita hargai. Jadi kalau saya disampaikan oleh menanya saya tadi, bagaimana nih kedua nih? Ada plus minus, ya. Bagaimana ini para polsage dengan status pengalamannya mulai 2004, dia di Golkar, masuk di calon anggota DPR, Catur juga demikian, ya, sama-sama 2004. Bagaimana pengalaman mereka? Mungkin masyarakat akan menilai. Dan semua kita tahu bagaimana track record di antara mereka berdua ini. Artinya ini PK-PK yang punya suara ya, PK punya suara. Kemudian apakah ada nanti intervensi dari pihak DPP? Kita harapkan jangan terjadi. Saya merasakan betul ya demokrasi ini Golkar ini kan dengan platform barunya, dengan paradigma baru, ya adalah kita adalah partai demokrasi, partai modern, partai demokrasi. Salah satunya diserahkan kepada pemilik suara. Sampai hari ini Golkar sampai hari itu ya. Dibandingkan partai-partai lain. Gitu. Jadi kita maunya dinamika Golkar itu memang harus ada. Untuk membuat besar itu harus ada dinamika. Cuma yang kita inginkan tunjukkanlah demokrasi kita. Demokrasi kita di Partai Golkar seperti ini. Kita tidak di top down dari bawah. Kita tidak diangkat-angkat begitu saja. Tetapi memang ditentukan secara mekanisme. Ada juklak yang mengaturnya. Ada peon saksi mengaturnya. Ada anggaran dasar mengaturnya. Semua diatur. Pemilik suara itu ada. Seperti PK-PK
mewakili suara-suara partai yang berada di kecamatan. Ya. Ada lagi yang namanya one team, suara one team. Ada lagi suara pemilik suara dari sayap, baik MPG maupun KPG. Ada lagi suara dari unsur mendirikan, dari unsur yang didirikan, dari Kosgoro, dari Soksi, dari MKGR, yang mendirikan, ada Al Hidayah, HWK, ya, ada Sekar Ulama, ada MDI, ya, ada suara milik suara nanti adalah dari komisioner, ketua komisioner, ada suara dari DPD 1. Kita berharap mereka-mereka inilah yang menjadi bentuk perwujudan aspirasi suara yang berada di masyarakat. Nah, sehingga nanti harapan kita kepada baik dari pimpinan partai di setingkat maupun pimpinan partai dari pusat, berikanlah ya sesuai dengan aturan-aturan main partai kita. Sehingga yang tahu di bawah itu kan adalah kita-kita yang di bawah. Bagaimana, siapa yang harus dipilih untuk bisa membangun partai ini? Bagaimana partai dibangun? Kalau kita pilih A, seperti apa terrekod dari partai ini? Kita pilih B, oleh mereka lah yang lebih tahu nanti seperti apa terrekod mereka ini. Kemudian abang yakin nggak ini musda ini berjalan aman dan lancar? Insya Allah. Karena yang berhadapan ini kan kekuasaan kan, bupati gitu kan? Ya justru kalau kekuasaan bupati yang maju, bupatinya tapi dia kader Golkar. Ya. Dia memiliki teposiliero, rasa kebersamaan sama kader, itu pasti ada. Ya, persoalan dia punya kekuasaan itu jabatan eksekutifnya, tapi jabatan dia di partai dia sama rasa. Artinya siapapun boleh maju hari ini. Boleh maju silakan, asal dia kader Golkar dan memenuhi peraturan, aturan main terpenuhi, syarat terpenuhi, ya terpenuhi. Karena ada syarat untuk menjadi calon itu wajib mendapat dukungan minimal 30% ya? Dari pemilik suara. Artinya besok kalau seandainya masing-masing calon nih ada yang tidak mendapat 30%, berarti bisa batal. Batal ya? Gugur. Itu tatip atau bagaimana tuh? Itu jukla. Jukla ya? Ya. Di jukla Partai Golkar untuk pelaksanaan musda. Baik musda 2 maupun musda 1. Baik Bang, sebelum kita tutup mungkin ada himbauan Abang terhadap kader-kader Golkar. Saya hanya berharap hampir kita 15 tahun ya di Golkar ini, mulai tahun 2009 sampai sekarang ini suara Golkar terus menurun. Ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai melemahkan semangat kita selaku kader untuk mendorong kembali ya Golkar ini maju ke depan dan bisa memenangkan konstelasi politik dan agenda-agenda politik yang ada di daerah ini. Oleh sebab itu, momentum inilah kita jadikan sebagai pelucut kita, pemicu kita untuk kita bersama-sama kompak, bisa bahu-bahu dan milih pimpinan partai kita, sehingga pimpinan partai kita nanti bisa membawa Golkar ini lebih bagus, lebih jaya, dan lebih menang di masa-masa akan datang. Untuk itu kepada kader-kader terhadap kondisi politik hari ini di Golkar, tidak perlu kita terjadi faksi-faksi, tidak perlu terjadi blok-blok. Dinamika politik demokrasi itu biasa saja. Tapi nanti setelah kita selesai, mari kita berteman dan berangkulan kembali, gitu ya. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih kembali. Karena kita malam ini mudah-mudahan ini menjadi bagi kader Golkar mendengar bincang kita pada hari ini. Saudara pemirsa, demikian bincang kami dengan Bang Haji Masnur, merupakan politisi senior Partai Golkar. Siapapun yang akan terpilih nantinya, tentunya menurut beliau adalah kader Golkar yang terbaik, yang menjadikan Golkar lebih baik daripada hari ini. Tentu gitu Bang ya. Iya. Terima kasih. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.